Ya, nah baru kemudian nanti diperbaiki gitu. Artinya ketika harga-harga kebutuhan pokok juga murah, gitu kan, otomatis kan buruh juga kan nggak akan teriak karena kebutuhan perutnya itu kan terpenuhi. Ya, tapi kan Kebutuhan kebutuhan bukan hanya perut, Mas. betul, maksudnya kebutuhan dia lah selain perut itu kan terpenuhi gitu dengan harga yang murah gitu loh Mas, ya kan? Nah itu dia makanya. Dan yang kita khawatirkan sekarang sebenarnya adalah perpindahan tenaga kerja dan pabrik. Ini bukan hanya lintas negara loh sekarang tuh gitu. Jadi kayak misalnya di Vietnam kok lebih murah ya bikin pabriknya gitu. Sekarang udah nggak begitu. Di Indonesia sendiri di antar provinsi, antar kabupaten itu saling bersaing Mas. Gitu. UMP misalnya di Jawa Barat gitu. Itu kan jauh lebih tinggi dibanding UMP di Jawa Tengah. Yes. Nah, udah jadi rahasia umum bahwa banyak pabrik-pabrik yang akan pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Gitu. Karena apa? Karena tenaga kerja jauh lebih murah. Gitu. Jadi kayak hitungan ini teman-teman ini juga harus aware juga ya. Maksudnya persaingannya itu tidak hanya sekedar persaingan persaingan dengan negara luar gitu, tapi persaingan dengan saudara-saudara kita di beda provinsi atau beda kabupaten. Dengan tenaga kerja yang lebih murah di provinsi atau di kabupaten yang lain, otomatis perusahaan akan pindah ke sana. Di Jawa Tengah itu di Pemalang, Batang, itu semua udah dibikin tuh. Emang pengusaha hanya memikirkan itu doang untuk pindah satu lokasi? Ya nggak masalah kan selama tenaga kan kalau misalnya padat karya yang paling besar kan cost-nya kan tenaga kerja. Tapi kan belum tentu kualitas SDM-nya dari satu daerah sama dengan daerah lain tuh Nah, sama, gitu kalau kan? kata ya saya juga sempat nanya itu, tapi kata mereka itu kan semuanya sebenarnya sudah dilakukan secara apa artinya ya mereka punya sistem ya, gitu. Jadi sistem yang bisa dikerjakan oleh siapapun gitu, karena sistemnya udah kebentuk Mas, gitu. Sistemnya udah aman ya? Sistemnya udah aman gitu. Jadi tinggal pindahin sistemnya, mereka dilatih sebentar, terus kemudian kan mereka udah bisa template tuh melakukan itu kan, gitu. Nah, tapi kayak untuk gitu. distribusi kan mereka juga misalnya nih mereka pasarnya Iya. tadinya di Jawa Barat nih, Iya. pabrik di Jawa Barat, Iya. pasar di Jawa Barat, secara jalur distribusi Ya. biayanya udah ketakar segitu gitu ya. Kalau si pabrik ini harus dipindah ke luar kota, di luar dari Jawa Barat, dia untuk mempertahankan pasar di sini kan Dia harus distribusi ke sana kan, ya, ke Jawa Barat kan. ada biaya tambahan di distribusi kan? Iya, ada biaya tambahan di distribusi. Tapi apakah biaya tambahan itu signifikan dengan upah? Ya, Enggak, lebih kecil ya? lebih kecil. Nah, itu harus diwaspadai para buruh ya berarti. Iya, itu yang harus diwaspadai gitu loh kawan-kawan. Jadi kita harus benar-benar ngelihat persoalan ini secara holistik. Artinya jangan cuma dilihat bahwa ini kebutuhan kita seperti ini, tetapi kita juga ngelihat kondisinya gitu. Ya artinya nanti kalau misalnya tadi kan dari Jawa Barat ya dan Jakarta gitu. Oke, Jawa Barat dan Jakarta minta kenaikan upah 5,9 atau 8 gitu karena tadi kenaikannya 200 ribuan. Nah, itu dia oke di Jawa Tengah berapa nilainya gitu. Oh, ada yang masih di bawah itu kok jauh gitu kan. Tapi kalau Bahkan ada yang separohnya, Mas. Ini tadi kan tuntutannya diskresi terus ada subsidi upah 200.000 per bulan selama 1 tahun. Iya. Menurut Mas Andri masuk akal nggak ini? Ya diskresi apa tadi ya? Sorry. Jadi mereka tuh kan oke, sudah ditentukan nih 2026 UMP-nya 5,6 sekian ya. Terus dengan angka 5,6 itu tadi dianggapnya kalau di Jakarta itu masih nombok. Iya, gitu kan? artinya dikasih subsidi itu 200.000. Nah, mereka minta tuntutannya subsidi 200.000 per bulan selama 1 tahun kira-kira. Selama 1 tahun ini selama 2026 ini karena posisinya nggak ini gitu loh, nggak Iya, tapi kan kurang gitu kan posisinya. Iya sih, iya. Jadi nanti di 2027 akan lebih naik lagi posisinya kan gitu. Iya. Nah, mereka berharapnya oke kalau misalnya tidak membebani pengusaha, Beban di pemerintah. membebani pemerintah. Iya. Kan gitu kan. Iya. Kira-kira gimana ya? Nah, ya itu Memungkinkan makanya. nggak ini? Kalau Lah, menurut- masuk akal nggak? ya sebenarnya itu kan hanya gali lubang tutup lubang ya jatuhnya ya. Tidak menyelesaikan Ya, tapi kan masalah. kantong yang berbeda, kantong pengusaha Betul, sama kantong pemerintah. iya sekarang betul, kan tidak menyelesaikan masalah. Tapi menurut saya gitu, karena apa? Karena di tahun depan ya ada kenaikan lagi, mereka juga akan bilang bahwa ya ini kurang Ya, pasti kenaikannya, akan naik. iya Pasti kan? akan naik, KHL-nya pasti akan Dia naik pakai juga. naik, ya kan? Terus kemudian loh kemarin kita dapat subsidi, kok tahun ini enggak gitu, ya kan? Pasti ada kayak gitu. Iya pasti, makanya. Iya, Ya ini masalah memang aja. dilematis ya. Ya kita juga nggak bisa
nggak bisa menyalahkan buruh emang juga, berat sih kita nggak bisa menyalahkan ngomongin upah tuh menyalahkan pengusaha juga gitu. Tetapi yang saya pengen kasih tahu ya sebenarnya ini kita tuh dalam kondisi yang serba sulit gitu, ya kan? Dan itu memang diakui oleh ya itu ya beberapa pengusaha yang cerita gitu. Nah, kenapa ya itu tadi gitu, ada masalah kebijakan hukumnya, impor ilegal lah gitu, terus kemudian misalnya rokok ilegal itu kan, padahal kan rokok itu kan padat karya tuh, gitu, iya kan. Tapi kan balik lagi rokok ilegal gitu. dari luar ya. Dari luar gitu, ada juga yang dari dalam tapi tidak bayar cukai, itu juga jadi persoalan, juga. gitu. Nah, padahal sebenarnya itu dia bisa menghidupi orang-orang gitu, dan bisa melakukan apa ya, subsidi yang tadi disampaikan Mas Teguh gitu ya kan, dengan pendapatan negara yang lebih gitu kan. Nah, ini memang apa ya, kompleks banget Mas gitu, dan khawatirnya memang tadi kalau misalnya dari Jakarta dan Jawa Barat ya kan upahnya tinggi, otomatis pengusaha akan pindah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Pilihan ya itu ya. Iya, itu dan katanya sih infonya sih beberapa perusahaan besar udah membangun pabrik di sana diam-diam. Tapi yang menarik ya, ada Gitu. ya yang menarik UMP-nya Jakarta itu ternyata bukan paling tinggi loh. Yang paling tinggi itu Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, betul. Nah, itu tadi salah satu juga yang disampaikan juga. Bagaimana ceritanya ibu kota Jakarta malah justru upahnya lebih rendah dari yang di kabupaten ini. Kayak gitu. Iya. Ya itu memang harus ada kebijakan lagi dari pemerintah ya terkait soal itu. Gitu sih. Jadi pertimbangannya apa ya, di Kabupaten Bekasi bisa lebih tinggi ya? ya karena memang jadi sentralisasi industri gitu. Jadi memang mereka kan menyiapkan tempat itu dengan segala fasilitas industrinya, Mas. Gitu. Artinya ada jalan, ada kapling-kaplingan yang memang sudah clustering pabrik dan segala macamnya gitu, pembangunan kebutuhannya. Salah satunya yang macet parah kemarin viral itu ya, iya. Auto 2000 itu ya. Salah satunya. Cikarang itu ya. Iya. Nah iya, kalau di Jakarta kan mungkin nggak banyak pabriknya juga gitu. Ya kalau di Jakarta tuh mana ya? Dan nggak padat karya kayaknya, jarang. Ini masih padat Mas. Ke ini KBN, kawasan Briket. Ya, KBN Cilincing, iya. terus Pulau Gadung. Pulau Gadung, iya. Maksudnya terus yang di spot-spotnya terbatas ya, kalau menurut saya ya. Jakarta. Ya udah mulai geser keluar. Udah mulai geser keluar. Nah itu kita harus belajar dari situ juga kan. Pergeseran dulu di Jakarta kenapa persoalannya? Karena kan tinggi kan. Sana daerah Ciracas juga masih banyak pabrik loh. Oh iya. Ciracas, Raya Bogor. Tapi masuk ke Jakarta bukan? Atau Kabupaten Bogor? Enggak dong. Oh, Ciracas Jakarta, iya. Masih Jakarta Timur. Kalau yang selatan tuh ada pabrik nggak sih? Kayaknya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Barat lumayan masih. Oh iya. Cengkareng ya. Barat, utara tuh kayak di Cilincing, Muara, Penjaringan, sana kan masih pengolahan ikan atau apa. Iya. Gitu. Jadi kita berharap ya Mas ya, memang pemerintah ini bukan hanya memediasi menjadi penengah antara pengusaha dan ini, tapi juga ikut menciptakan iklim ekosistem bisnis yang memang bagus dan bersahabat untuk investasi. Betul. Gitu ya. Otomatis nantinya akan menghasilkan juga hasil resultnya ya. Itu kan ke UMP-nya teman-teman buruh gitu ya kan. Dan stop lah udah itu impor ilegal. Ekosistemnya bagus, biaya yang harus dikeluarkan para pengusaha ini bisa dikurangin, bisa digeser ke upah buruh. Betul. Gitu. Apalagi terus demand-nya atau kebutuhannya bertambah gitu, karena buruhnya kesejahteraannya naik. Iya. Artinya kan demand-nya bertambah. Iya, demand-nya bertambah, muter tuh. Ya kita iya, muter nih kan ekonomi makro kan gitu, muter. Terwujudnya Mas ya. Amin. 2026 pertumbuhan ekonomi ke depan 8%. Melesat 8%. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Sobat Sindo jangan lupa komen gimana sih ini posisinya antara buruh yang terus menuntut kenaikan upah, sementara pengusaha yang juga harus dipikirkan karena kenaikan upah buruh ini juga menjadi beban tambahan. Dan bagaimana harus dia bertahan atau enggak gitu, karena balik lagi pemerintah harus bersikap di sini. Mungkin teman-teman Sobat Sindo punya saran ya, boleh. Ini silakan komen di kolom komentar. Oke, kita cukupkan dulu Mas Andri ya. Siap, terima kasih.
Mas Teguh. Sobat Kita Sindu, kita ketemu lagi di hari Senin ya. ketemu di Senin ya, karena besok libur nih. Besok libur tanggal berapa? Iya. Dan jangan lupa nonton To The Point aja nanti iya. malam jam 19.00 Bentar lagi waktu Indonesia nanti, Barat. setengah jam lagi, Ya. To The Point tetap di Official Sindo News. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.